kembali ke materinya. Sebenarnya kalau menurut sebagus ini masih ada yang kurang, tapi mungkin saya sudah katakan sejauhnya ya bisa kita diskusikan aja hari ini apa kita sebenarnya memanfaatkan panas dan mungkin masa itu prinsipnya mirip, tapi yang lebih kompleks ada panas. Yang tadi itu menurut saya setelah kuliah sekali mungkin tidak terlalu banyak tahu definisi dan muridnya. Yang pertama sebenarnya kita tentang proses yang kita bahas itu meskipun awal dan juga bagaimana mengembangkan membuat proses atau merancang proses itu, yang inti dari kalau perluasan lingkungan sejak di awal itu sudah mempertimbangkan masalah lingkungan, ya kemudian kita bahas ya mau tidak mau kembali ke yang dulu timbangan dan seterusnya ya. Nah itu karena dasar ini nanti bisa berarti ya memang digunakan untuk hal-hal yang lain, bahkan di bioproses ada hal yang bioproses kan juga nanti dieksplorasikan dalam reaksi, hal-hal ini bisa digunakan sama. Apalagi nanti yang proses yang non bio ya, proses ini sama saja. Nah, tipe tipe soalnya itu nanti yang mirip seperti kemarin, ya, menjelaskan mengapa atau nanti punya saran bagaimana membuat supaya meminimumkan ya seperti itulah. Yang kemarin gimana? Waktunya cukup atau kurang? Kurang apa? Kalau saya sebenarnya kalau istilahnya menjawab itu secukupnya saja, karena intinya adalah begini ya. Jadi yang ditulis itu saja. Jadi mungkin mikirnya bisa panjang, tapi yang ditulis secukupnya saja, jangan cerita terlalu panjang. Nah, cerita terlalu panjang itu jadi bahasa sastra nanti, tapi jumpangannya enggak sulit dipegang. Jadi yang penting intinya apa? Tulis bahkan mungkin hanya beberapa kalimat, tapi karena ya yang baca saya akan tahu ya maksudnya ini sudah oke, tidak apa-apa, jadi tidak harus panjang. Nah kalau yang senang cerita nggak apa-apa, saya ada jumpangannya ya. Nah terus saya sudah cerita nanti dari tiga soal seperti itu, dan kalau mau restu mungkin juga mau terus atau open. Cuma nanti kalau open seperti kemarin jadi ada saja kopi, nanti catatan apa silakan di-break aja ya. Iya Pak. Ya boleh pakai laptop maupun HP, karena nanti sekarang bisa tanya ke Mas AI. Iya Pak. Belum tentu itu juga benar jawabnya, tapi memang bisa nyari. Nah yang penting sebenarnya memahami. Kalau informasi silakan, tapi nanti bisa memahami dari kalimatnya dan bisa
Gimana? Kenapa? Gimana? Mungkin kita diskusi dulu. Oh, Kan maksudnya kalau susah kan kalau kita masih tetap ada catatan dan apa enggak betul tapi sebenarnya itu belum masak maupun semakin kopi boleh apa itu menurut saya ya terserah. Iya, aku paham kamu. Ya Allah, Fir, kita kuasa masalahnya, Fir. Kalau kita kuasa, ikutlah aku. Berarti kita pertahankan. Udah virus open pasti nanti tingkat kesulitannya lebih Nanti beda. diusahakan. Maksudku kita atau masih Mungkin dan ya berapa kita tentang implementasi makanya kan kemarin juga ada apa yang itu yang sebenarnya ini masalah kalau dari sisi lingkungannya sendiri itu mungkin tidak langsung tetapi ya kita mau suatu proses pabrik itu selalu melatih reaksi menyangkut mengapa kita belajar panas ya termodinamika di ITB ada termo juga ya ada termo panas energi itu sebenarnya dimaksudkan aliran panas sebenarnya ya inti dari di alam itu salah satunya energi panas. Awan karena apa? Energi panas dari matahari memanaskan laut semua dan nanti di sana dinginkan artinya kuat melepaskan panas turunkan jadi hasil itu siklus energi. Nah di listrik proses kimia pabrik itu jelas perlu energi panas. Ada yang perlu pemanasan. Kalau yang konvensional panas yang paling banyak pakai steam karena jumlah banyaknya. Jadi yang kita katakan kemarin utilitas boiler. Kalau ada arus yang perlu dinginkan paling banyak air meskipun kalau sangat dingin berbicara berkomplek lagi ujung-ujungnya tetap air mendingan air makin banyak energi panas yang diperlukan steamnya makin banyak terus makin banyak yang didinginkan airnya makin banyak yang ujung akhir yang paling sederhana apa? Ongkos karena membuat steam ongkos airnya didinginkan lagi kan dari cycle ongkos. Nah dari lingkungan apa? Kemarin sudah kita makin besar fluidnya, ya mesti problem masalah limbah makin besar kalau tidak langsung. Jadi kalau kemudian secara neto ya pabrik itu nanti perlu panas, misalnya ini panas. Kemudian ini pendingin keluar sama artinya kalau panas secara itu lebih kecil ya artinya steam yang digunakan lebih sedikit itu pikiran dasar mengapa ini juga rangkuman dari lingkungan. Nah, memang kemudian tidak nol. Nah, bagaimana caranya? Artinya memanfaatkan arus yang di dalam ini dalam proses
Arus panas itu didinginkan, ada arus dingin perlu dipanaskan, itu di permukaan. Jadi kita menginventarisasi arus yang perlu didinginkan mana. Karena kalau itu didinginkan, dia akan berubah panas atau kalau tidak perlu air. Nah, terus yang di sini air arus yang perlu dipanaskan, nah, nanti dihitung. Nah, terus kita lihat potensi. Jadi arus dingin dan arus panas itu ditemukan, sehingga nanti bisa mendapatkan itu di kualitatif dasar. Tapi ya, bagaimana mempertemukan arus dingin dan arus panas sehingga dia itu bisa mentransferkan. Jadi rumusnya sederhana. Jadi perpindahan panas besarnya G, panas yang transfer adalah U. Nah, kalikan delta T, saya tulis suhu arus panas dikurangi suhu arus dingin. U itu koefisien perpindahan panas. Koefisien perpindahan panas. Kalau yang di teknik ini luas transfer panas. Nah, ini suhunya. Cara yang biasanya paling sederhana, alat bongkar panas kadang di lab itu bikin balik itu sama. Saya gambarkan gini. Ini pipa ya, panjang. Terus ini pipa yang lebih besar. Di luar. Nah, kalau penampaknya nanti kan begini. Jadi yang pipa luar pipa dalam. Ini seperti hanya kalau kondenser dingin dilihat itu. Nanti yang satu harus panas, yang satu harus dingin. Ini misalnya kita ada pertimbangan-pertimbangan kaidah tertentu, tapi kita tidak bicarakan. Misalnya harus panas itu di dalam pH, masuk pH in, keluar dari laut. Nah, yang di sini pipa besar, istilahnya aliran. Kalau di dalam ini, di dalam ini dalam pipa, kalau di sini istilahnya anulus antara dua pipa. Nah, ini ada tempat masuknya. Terus ini misalnya keluar di lubang ini. Ini misalnya harus dingin. Ini harus dingin. TC in, TC out. Bisa saja dibalik. Dari sini masuk, ini keluar pasar. Tapi saya ingin menjelaskan ini. Nah, ini bisa terjadi perpindahan panas kalau suhu yang panas itu selalu lebih tinggi dari dingin. Tidak mungkin ini nol dibalik. Namun kalau dibalik, ya nanti perpindahannya balik. Ya. Ini syaratnya. Nah, kalau di sini begini, yang ujung sini
itu THG min TTG ya harus bisa dari nol. Tanpa ini nggak akan terjadi apa. Di sini juga yang global. Nah, kalau misalnya ini langsung ini THE-nya nanti turun kan karena kita diambil panas. Turun ya berkurang. Sementara TC-nya naik karena dia menerima panas. Tapi bagaimana juga yang ujung akhirnya juga tetap TH-in, TH-out ya, harus lebih besar dari TC-out. Nggak mungkin tanpa lebih dibalik. Yaitu sudah hukum alam. Nah, rumusnya ini kembali ke tadi, arus panas ditemukan dengan arus dingin. Ada beberapa. Nah, ini salah. Karena kan aliran banyak di dalam prosesnya. Di panasnya ini ada arus yang saya dinginkan. Misalnya suhunya 100. Tapi yang harus dingin ini suhunya misalnya ini ada arus yang mau saya dinginkan suhunya 150, ya nggak mungkin dua arus itu ditemukan. Jadi syaratnya juga tetap ada. Maka untuk mempertemukan dasar. Nah, ujung akhirnya apa? Biaya. Meskipun cara dihitung ini arus panas yang ada di proses kita jadwal, kita daftar. Ini harusnya punya potensi panas, dia mau kita dinginkan, ya harus kita dinginkan sekian, misalnya 1 juta watt, pasangan jil per waktu. Yang harus dingin juga harus dingin perlu panas 1,1 juta. Tapi apakah bisa terus kelop? Belum tentu karena syaratnya ini ternyata yang golongan ini ada yang ini harus dinginnya malah lebih tinggi dari arus panas lah, itu nggak bisa akhirnya. Nah, ini nanti kita bicarakan. Nah, yang dasar saja namanya kalau di ilmu itu cabang 10 saya baca kalau sederhana singkat yang memang dia kaisarnya untuk menunjukkan silahkan belajar yang dimulai. Ini yang kemudian sampai yang terkenal belajar ini harus belajar dasarnya dulu itu untuk pengenalan saja, tapi tidak lebih paham ya caranya mempertemukan seperti apa, itu saja. Namanya metode base. Metode base. Ya, kata teknologi base teknologi tahun 80-an itu dengan ini kemudian ada revolusi besar-besaran yang pabrik yang dulu itu hanya mengandalkan steam dan air. Dengan mempertemukan itu konsumsi steam dan air jadi jauh berkurang, pasti tetap, tapi jauh berkurang dibanding yang konvensional. Bahkan sekarang kalau kita punya lisensi atau kalau kita mau membeli proses karena kita belum punya pengembangan sendiri, kita berproses. Kalau di Indonesia paling banyak ya membeli pabrik Urea itu kan cukup kompleks, itu kebanyakan kita masih membeli. Nanti di dunia perusahaan-perusahaan raksasa industri kimia itu sudah punya lisensi ataupun patentnya, mereka menawarkan. Jadi tidak hanya satu. Sisi lain kalau pemilik modal itu diantar ke dia pasangnya, tinggal pilih. Ya. Kita buka tawaran, nanti yang menawarkan banyak. Nah, salah satu kriteria
memilih salah satu kriteria salah satu ya, apa? Konsumsi energi. Jadi kriterianya banyak, salah satunya nanti yang merasa ya termasuk pengamat selalu mencantumkan. Jadi energi yang diperlukan persatuan, kalau sekarang nyata persatuan begitu berapa? Ya. Misalnya joule atau yang juta joule per ton, ya. Itu makin idealnya berarti yang nilainya poin itu tinggi, itu konsumsinya yang tinggi atau yang rendah. Konsumsi energi ini yang persatuan produk ya, konsumsi ini gitu per ton jadi berapa. Itu kalau ini makin rendah, nilainya makin bagus atau makin jelek. Oke, jadi makin bagus. Ini kan parameter paling tidak kuat, ya. Makin sedikit meternya energi yang diperlukan, itu makin bagus. Parameter penting. Nah, dalam desain, ya ini di awal sudah termasuk dihitung. Ini. Nah, ini latar belakangnya. Parameter penting ini jadi salah satu. Mungkin kalau istilah weighting faktornya cukup tinggi. Ada parameter lain, tapi salah satunya ini ada fiturnya ya istilahnya. Nah, sekarang menggunakan bagaimana memasangkan arus. Kalau ini jadi panjang karena dalam satu unit saja harusnya banyak. Kan tidak yang beda, ini dicoba-coba enggak lah. Metode PEN itu sudah sistematis. Bagaimana memasangkan. Nah, untuk memahami ya supaya paham, supaya mudah, ini cukup dipakai dua arus panas, dan dua arus dingin. Ini sampai dari seluruh instrumennya. Ada ini skema. Sederhananya demikian. Ada dua variabel. Biar ya, ini tidak harus ya. Tapi misalnya ini reaktornya mungkin endotermis. Jadi reaktornya contoh biasanya suhunya tinggi, tidak hanya suhu hangat, tapi umpan feed ya, umpan reaktor 1 feed 1 umpan 1, reaktor 2 umpan 2. Ya kebetulan yang cerita reaktor apa contoh feed ya. Reaktor 1 itu menginginkan, ini by design, suhu umpannya 180. Ya, suhu umpan masuk reaktor 1 180. Nah, keluar nanti tergantung dari prosesnya. Tapi ini misalnya data keluar reaktor 150. Reaktor 2 suhu masuknya diinginkan 230. Tetapi umpan tersebut waktu mau dimasukkan belum mencapai suhu itu. Contohnya umpan 1 di awal misalnya ini diambil dari penyimpanan. Nah, karena buku Eropa ya 20 derajat dari sini ya suhu panas, suhu rendah 30 gitu. Ini suhu umpannya 20 derajat, targetnya harus 180 derajat. Jadi kalau yang konvensional perlu pemanas. Ini heater perlu pemanas. Karena ini sudah langsung ada rekapnya. Total ada fluorid, ya, ada fluorid. Nanti beban panasnya delta H atau boleh Q. Ya.
Saya sering menggunakan Q, kami menggunakan delta karena ini campur dengan termo entalpi. Tapi kondisinya panas, bukan panas yang diperlukan 32 megawatt per joule per sekon. Ini 32. Nanti kita lihat. Reaktor 2 sama, umpannya itu 140 derajat Celcius, tapi kan targetnya harus dari 30. Nah, ini perlu pemanas. Dari sisi arus, meskipun suhunya sekian, namanya itu arus dingin. Arus dingin itu arus yang perlu pemanas. Nah, ini ada 2. Setelah itu, di sini reaktor 1 keluar, ya, dipikir saja. Sebagian dipecah masuk untuk umpan reaktor 2, ya, diceritakan reaksinya apa. Tapi yang kemudian bisa dikatakan sebagian besar nanti langsung mau dipisahkan. Ini misalnya separator. Tapi sebelum dipisahkan didinginkan dulu. Dari 250 didinginkan jadi 40 derajat Celcius. Nah, kalau konvensional sudah dipakai air pendingin, bahkan ada kalau nggak tercapai 40 harus pakai refrigeran. Nah, ini jenis arus apa? Arus panas. Karena arus ini mau membuang panas. Ini arus panas. Terus arus panas yang kedua keluar reaktor. Keluar reaktor 200 derajat keluar. Tadi kan di sini umpan reaktor 2 yang umpan pertama, umpan ini 130 derajat Celcius, yang ini 150 derajat Celcius. Tapi yang penting keluar 200 derajat Celcius. Ini mau kita dinginkan, enggak cerita nih. Mungkin ini mau dipisahkan juga. Tapi catatan, biasanya distilasi misalnya. Kalau ini jarang yang suhu umpan 400 ada sih. Apalagi kalau senyawa, biasanya 200 sudah tinggi. Terutama apa? Proses senyawa-senyawa yang senyawa organik. Salah satu khas senyawa organik itu kalau nanti menyangkut volume destilasi, jarang sekali yang suhunya kemudian di atas 200 derajat Celcius. Karena apa? Secara umum senyawa organik itu kalau suhunya tinggi sedikit banyak terdegradasi, kosong. Contoh minyak goreng. Sayangnya memang makanya salah satunya mengapa kok minyak goreng tidak boleh digunakan berkali-kali. Wah, sayangnya karena suhunya harus panas, tekanan atmosferik. Kalau bagus sebenarnya menggorengnya suhu rendah, tapi kan minyaknya belum mendidih, maka ada penggoreng yang pakai hampa itu supaya mendidih pada suhu rendah. Ya, itu sekiranya. Kembali ke ini, mengapa suhunya tidak tinggi? Karena tadi sedikit banyak mesti terdegradasi. Yang terlihat soalnya berubah, makin lama makin tua. Nah ini misalnya diteruskan, ini didinginkan karena dipisahkan. Jadi 200 menjadi 80. Ini termasuk arus panas. Jadi arus dinginnya 2, ini arus dingin dari 20 derajat ke 180, yang satu 140 ke 230. Nah, yang arus panas, yang ini 200 derajat ke 80, yang ini 250 ke 40. Nah, terus karena
yang menambah panas. Iya, ya. Oke. Smith itu bagusnya karena dia juga dosen. Nulisnya itu lengkap sekali. Harus satu, ini harus dingin yang bagus dari reaktor satu, umpan reaktor satu. Ini bagusnya itu. Nah, ini klasifikasinya. Harus dingin, harus panas, harus dingin, harus panas. Nah, dari sekarang suhunya, suhu awal S itu start, suhu awal. T ini besar suhunya, T itu target, suhu akhir atau terminal target. Jadi harus dingin, suhu awalnya udah 20, targetnya 180. Harus panas. Suhu awal 250, targetnya 40. Demikian seterusnya. Nah, terus sekarang delta H atau boleh ditulis Q. Ini metode Benz itu menggunakan dasar di sini. Ya, jadi prinsipnya panas sensibel. Jadi kalau ini kan kita panas. Kalau yang ini panas sensibel. I, M, C, B awal, min T akhir atau T akhir min awal. Kalau ingin yang absolut, maksudnya yang ini tinggal dibalik. Kalau ini harus dingin, mau dipanaskan, berarti suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal. Maka ini tinggal balik. M dan CP sudah divisikan, sudah ya. CP itu panas, M itu kecepatan harusnya dalam beberapa jam, ya pokoknya masa waktu. Ini nanti satuannya panas waktu. Maka kemudian apa aja buat, maka dikatakan media buat sekolah. Yang ini juga panas waktu, tapi ini dari fase panasnya. Kalau ini dari potensi panas. Nah, di sini itu ya. Karena ini sudah dibalik. Kalau ini rumusnya T akhir min T awal. Ya, jadi 32. Ini tidak ditulis berapa fluidnya. Ya, tapi ini langsung. Sementara yang harus panas, minus itu hanya menunjukkan bahwa dia punya potensi panas. Jadi sebenarnya T akhir menunjuk. Kalau ini dengan rumus itu T akhir min T awal minus karena ini dibalik 40 min 1. Atau ini minus itu artinya dia itu mau membuat panas besar itu. Ini masalah kaidah. Tapi tanpa plus minus pun ada tahu hot atau cold tahu. Jadi yang hot mau membuang panas sekian, yang cold mau minta panas sekian. Nah, itu. Karena yang dipakai dalam analisis itu nanti ini panasnya dan suhu ini. Nah, ini penting dalam menghitung nanti. Ini sebenarnya MCP, cuma di sini istilahnya capacity fluid kalikan CP, MCP. Jadi ini dijadikan satu. Tapi kalau dari data, misalnya kita melacak jelas yang kita punya M massa.
bolehnya. CP nanti dari data sifat krisis. Cuma kalau di situ langsung jadi satu MCP. Satuannya menyesuaikan. Kalau itu pakai megawatt atau Kelvin, kalau Kelvin yang satu. Boleh Celsius. Nah, Kelvin dan Celsius karena delta ya. Nah, ini. Nah, tadi yang dulu belajar termo seperti demikian panas jenis sifat CP itu bagaimana juga sebenarnya fungsi suhu. Jadi suhu pakai suhu berubah, artinya CP itu juga tidak konstan karena secara teoritis CP itu fungsi suhu. Nah kalau begitu bagaimana hitungnya khusus untuk ini CP-nya dibuat ya, dianggap tetap. Nah kalau dalam merasa panas nanti istilahnya CP rata-rata. Jadi CP-nya di sini diambil tetap. Maka di sini langsung angkat MCP konstan. Nah kalau tadi oleh awal tadi ya kita melihat ini arus dingin ada dua arus dingin dan arus panas ya. Arus dingin berapa toh? Kita coba. Arus dingin nomor 1 itu perlu 32 megawatt. Arus 2 27. Jadi total berapa? 59. Ya. Sementara arus panas ya. Arus panas punya potensi berapa? 31,5 tambah 30, 61,5. Yang ini 59, yang ini 61,5. Wah, kalau dari angka itu klop ini. Tapi nanti kita lihat nggak bisa semua termanfaatkan karena ada batasan. Jadi ada batasan ini. Nah, ini yang mau kita lihat seberapa jauh bisa go. Nah, ini kemudian itu mau digambar. Ya. Targetnya seperti ini. Nah, nanti kita ulangi kalau bisa mudah. Rumus dari yang ini MCT delta Q delta T itu kita gambar di sini. Cuma gambarnya yang biasanya kalau rumus seperti ini kita kan biasa kalau matematik pun suhu ini panas, ini suhu Y, ini suhu X tidak, tapi kita boleh metode dibalik. Yang suhu Y malah suhunya. Ini suhu. Terus ini Q atau delta. Jadi grafiknya seperti ini. Terus grafik ini menunjukkan nanti arus panas yang ada bulan cuma 2 ya. Arus panas sudah dijadikan satu garis. Jadi 2 arus panas itu garisnya ini. Dua arus dijadikan satu garis. Sementara arus dingin grafiknya ini. Nah, bagaimana membacanya? Tidak. Nanti habis ini kita membicarakan bagaimana membuat grafiknya. Ya. Tapi paling tidak targetnya tahu. Grafik ini menunjukkan ya, satu, supaya terjadi transfer panas dari arus panas ke dingin, suhu arus panasnya harus di atas suhu arus dingin. Jadi grafik ini sudah disiapkan. Ini arus dingin, kasnya apa?
arus dingin, ini kan suhu di sini rendah. Targetnya suhu ke atas, diberi panas. Jadi ini naikkan ke sana. Oh, itu arus dingin. Sementara arus panas, panasnya ke bawah. Nah, grafik ini menunjukkan supaya terjadi transfer panas, suhu arus panasnya harus di atas arus dingin. Nanti kita lihat, kalau digeser bisa, tapi kalau arus panasnya di bawah arus dingin nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang kemudian melihat potensinya. Kalau misalnya secara sangat sederhana, nggak perlu melihat arus yang mana, tapi kok yang ini arus panas harusnya. Kita membacanya, oh berarti nanti alat ukur panasnya itu harus di atas ini, kita bacanya terus kemudian ke sini. Oh berarti ini dengan ini bisa kita pertemukan. Nah, ujung awal arus dingin ini, ujung akhirnya panas ini nggak bisa langsung kita temukan. Yang artinya yang bisa kita pakai mulai dari sini, ya. Terus yang ujung sana sampai di sini, ini kan ujung awal arus panasnya. Jadi inilah yang nanti panas bisa kita manfaatkan. Yang ini arus dinginnya nggak bisa ketemu dengan arus panas. Yang ini nanti tetap perlu utilitas, ya, pemanas. Sebaliknya juga ini yang arus panas perlu kita dinginkan, nggak punya pasangan arus dingin. Ini nanti yang pakai utilitas pendingin. Tapi yang istilahnya dikatakan key recovery, key rate, yaitu potensinya yang bisa dimanfaatkan. Kalau tadi kan arus dinginnya 59, arus panasnya 61,5. Nggak mungkin kemudian sudah 59 terpenuhi oleh arus panas, enggak. Kaidah tadi. Nah, dengan grafik ini, metode PIX itu melihat yang bisa dimanfaatkan hanya sekian. Nah, sampai di sini Anda bisa memahami dengan baik ya potensinya. Nah, sekarang bagaimana membuat grafiknya, menggabungkan dua arus panas dan dua arus dingin. Nah, ini yang di awal nggak diceritakan, hanya satu arus panas, arus dingin dipertemukan itu saja. Nah, di sini di atas. Seperti itu menuntut ada baiknya. Ada arus panas yang tadi nomor 2 sama nomor 4 ya. Yang nomor harus nomor 2 itu ya, kalau ada cuma 90 sampai 40. Ini arus panas nomor 2 dari sama kurvanya ini apa? Grafiknya ini grafik suhu, ini suhu suhu X-nya apa? X-nya panas ya. Yang arus nomor 2 dari suhu 250 ke 40 karena dia panas mau dinginkan, panasnya ke bawah.
Ya. Jadi sebenarnya sama Q sama dengan MCP delta P dari 40 ke 250. Tapi kalau ini mau disingkat dibalik panahnya ke bawah. Terus ini potensi panahnya berapa? 31,5. Jadi pakai skala misalnya milimeter 31,5. Ini. Nah, Smith mau menunjukkan caranya. Nanti grafiknya bukan seperti ini yang jadi itu. Tapi kemudian dia menjelaskan ini. Yang arus nomor 4 dari 200 derajat ke 80. Grafiknya seperti ini. Potensi panahnya berapa? 30. Ya. Bukan berarti terus, wah ini nanti harus diurutkan, tidak. Ini hanya untuk menjelaskan. Yang penting ini daya. Nah, sekarang dua yang ini mau kita gabung jadi satu garis. Nah, oke, kembali lagi ya. Ini garis lurus karena memang MCP, CP-nya diambil konstan. Jadi mesti garis lurus bukan itu. Nah, dua buah garis lurus kita gabungkan. Kalau digabungkan potensi panasnya dijumlah. Berapa? Yang satu 31,5, yang lain 61,5. Jadi begini. Tapi kemudian bagaimana dengan suhu? Dua arus kan nggak mungkin suhunya dijumlah. Kalau dicampur nggak mungkin jumlah. Maka kemudian ini data kenapa? Misalnya dua ini ya. Terus secara keseluruhan saya buat istilahnya dibagi daerah. Yang ini yang dari harus 2 aja dulu ya, harus 4 ya. Ini 200, ini 80, harus 2-nya 40, lalu 50. Diproyeksikan ditinjau dari suhu. Nah, ini ada 3 daerah. Paling tinggi 250, turun lagi yang harus ini 200, turun lagi 80, turun lagi 80. Ada 3 daerah. Ya. Ada 3 daerah. Terus yang dijumlah apanya? Arus itu sebenarnya kita menjumlah MCP-nya, tapi suhu tidak bisa dijumlah. Maka kemudian waktu diproyeksikan tidak tahu. Yang ini tetap sekian dari suhu 250 ke 200. Yang ini MCP ya, CP-nya 0,15. Ini ditulis. Kalau secara garis angka arahnya ya ini seperti 0,15. Ini angka sama. Karena yang daerah ini hanya satu enggak. Nah, sementara yang 200 sampai 80 ada 2 arus. Kalau dijumlah, yang dijumlah bukan suhunya, yang dijumlah apa? MCP-nya. Ini 0,15, ini 0,25. Sebenarnya M kalikan CP. CP-nya jelas, M-nya dijumlah. Nah, ini berapa? 0,4. Jadi 0,4. Kalau karena mengaruhi antara kan, maka akalnya begini. Arah garis. Nah, terus yang bagian bawah ini tunggal lagi sendiri sama. Maka jadilah garis arus panas, 2 buah arus panas dijumlah jadi begini. Ini, ini, begini. Gabungan semua arus panas. Nah, yang arus dingin juga sama. 6,7. Ini yang harus nomor 1,
yang ini harus nomor 3. Ya. Ini harus nomor 1. Nah, kalau ini panah ke atas artinya kan harus dingin, panaskan. Target dari 20 ke 180. Sementara harus nomor 3 dari 150 ke 230. Ini potensi panas masing-masing di total 59. Nah, diplotkan yang gelat, yang double daerah ini. Dan 3 daerah sama. Jadilah nanti yang bawah sendiri 0,2, yang atas 0,3, yang ini 0,5. Ya. Jadilah ukurnya seperti ini. Total 59. Pak, untuk yang potensi panasnya di yang sebelah kanan itu dia dapatnya dari yang 24, 20, 15. Ini ya. Ini sampai di sini. Iya. Di sini 24. Oh. Kan cuma sini. Ya. Oh. Yang di sini Di situ naik terus ini itu dari sekian. Yang ini 15. Sebenarnya itu bisa dihitung jika ini sampai dari 20 ke 140 ya. 20 ke 140 kalikan MCP. Oh. Ya kan? Ini 140 ini 120 kan? 120 kalikan 52. Oh. Ya. Jadi 24. Ya. Sama. Nah, jadilah harus dingin seperti ini. Nah, dari situ terus kita lakukan grafik itu. Nah, jadi seperti ini. Tapi harus panas, harus di atas, harus dingin. Nah, sekarang caranya tadi sudah saya mau menunjukkan ini kualitatif sama. Jadi membaca potensi yang key recovery itu tinggal ini yang harus panas dingin, yang ini ditarik ke atas, ini ditarik ke atas, potensinya sekian, ya kan? Nah, sekarang tinggal dulu bagaimana posisi duanya. Itu bisa kita mainkan. Ya. Contoh, misalnya seperti ini, kan dari ini sampai ini. Terus kalau saya geser, makin dekat kan? Nah, berarti KP-nya makin besar atau makin kecil? Kiri apa Pak? Kiri KP itu yang makin besar. Makin besar. Jadi bagus itu. Artinya kalau nanti kita lebih dekat makin bagus. Nah, ini target titik bench itu di sini. Dikatakan bench itu tergencet, kepencet. Ini karena apa? Kalau terus kita teruskan. Nah, yang paling dulu nyentuh itu namanya titik base. Di mana Pak? Yang paling dulu ini. Kalau terus yang kita panas harus dingin. Ini kan paling dulu menyentuh. Oh, iya. Ini namanya titik base. Ya. Atau kalau dari sisi jarak, kan kita memahaminya dari I sama dengan A, delta T itu selisih sini harus zoom panas begini sama saja jarak ini ya atas dengan bawah, makin ke sini makin kecil, maka disinilah yang paling
kecil jaraknya di titik base. Ini hanya teoritis, karena apa? Kalau ini titiknya delta berhimpitan, artinya delta T sama dengan 0, nggak mungkin terjadi transfer panas. Ya, harus berjarak. Maka ini yang menunjukkan namanya titik base itu ini. Maka dikatakan base teknologi atau yang disebut base karena kemudian yang sebagai parameter itu di titik base-nya. Ya, di situ. Nah, sekarang ke sedikit teknis. Nah, miliknya mana ya? Kalau hanya dari segi coupling, makin banyak yang energi bisa kita manfaatkan. Jadi utilitasnya makin sedikit. Ya, geserannya ngaruh ke tetapi sisi lain, potensi yang lebar dari potensial. Tadi ini. Ini juga sama. Ini yang istilahnya contoh ini bisa ditulis titik base. Ini kemudian dalam perhitungan delta T yang di sini selisih antara suhu arus panas dan dingin ditulis delta T. Min itu minimum karena di titik base itu paling kecil anunya beda suhunya. Ke sini makin besar, ke sana makin besar. Nah ini yang jadi parameter dalam optimasi rancangan. Ya, metode base itu menggunakan parameter ini. Titik base-nya diambil, misalnya ini 10 derajat. Ini seperti ini, terus kalau ini bisa lagi 20. Nah, kembali ke tadi. Kalau makin dekat, delta T min atau delta T base juga makin kecil. Ya, kiri recovery bagus. Ya kan? Ini makin delta T min-nya makin besar, makin jauh. Lihat, ini kiri recovery 47,5, terus yang atas 51,5. Delta T makin kecil. Bahwa itu bagus, tapi yang ini tidak terlalu jelas. Saya pakai yang ini. Ya. Ada dua hal. Grafiknya ini. Ini kembali ke kemarin bahwa kita itu selalu melihat ongkos total. Ini ongkos biaya. Ini suhu X parameter atau variabel. Karena metode base yang dipakai adalah delta T min atau delta T di titik base. Sekarang ini ada dua ongkosnya. Yang satu harga alat, yang satu ongkos operasi. Yang ongkos operasi itu kalau real itu dihubungkan yang paling mudah dari ongkos utilitas. Kalau utilitasnya ini GH dan bagian kecil. Ya. Nah, kalau ini kajian makin banyak utilitasnya, itu artinya ongkosnya makin mahal. Tadi sudah saya sebutkan di sini. Dilihat kembali membacanya.
Yang kiri kapre ini sisanya tadi sudah singgung. Yang ujung satunya ini kan arus dinginnya belum tercapai suhunya. Harus perlu sampai sini. Perlu panas. Ini pemanasnya apa? Utilitas. Ini kode ada Smith menggunakan IH. Nah, itu buat jadi panas utilitas. IH-nya berapa? 11,5. Nah, ini dihitung. Terus yang bagian ujung bawah ini arus panas masih belum tercapai suhunya, perlu didinginkan. Maka di sini perlu pendingin, karena pendinginnya dari arus dingin kan cuma dari sini sampai sini. Maka ini dikatakan IC. Kalau min ada min, karena itu ada grade yang lain. Ya. Kalau prinsipnya memang nanti hitungan metode itu paling kecil, hanya ongkosnya. Tapi paling tidak ini IH IC. Nah, kembali ke tadi, ini yang di tadi ongkos operasi tergantung dari ini. Kalau IH dan IC itu makin besar, ongkos operasinya makin besar. Jadi IH dan IMIN menunjukkan ongkos operasi proporsional dengan ongkos operasi. Sekarang memahami itu tadi. Ini kiri kapre sekian, ya. Pada delta T ini 20 derajat, kiri kapre 47,5. IC IH berapa? IC-nya 14, IH-nya 11,5. Waktu makin dekat 51,5. IH dan IC-nya naik atau turun? Turun. Oh, berarti delta T makin kecil, kiri kapre bagus. Tapi tidak kita hitung kiri kapre gimana? Ongkos operasinya makin sedikit. Jadi delta T min makin kecil, ongkos operasinya juga makin kecil. Itu tadi hasilnya. Ini ya. Yang grafik ini. Ya dibuat lurus untuk menceritakan. Yang jelas menunjukkan bahwa kalau delta T min makin besar, ongkos operasinya makin besar karena KH dan KC makin besar. Sebaliknya harga alat ini sedikit menjelaskan. Jadi harga alat itu sama dengan harga alat penukar panasnya dari sini. Ya. Harga alat, kalau saya tulis Q U ini delta T. Di evaluasi umumnya itu biasa untuk memperkirakan harga alat itu dari ukuran alat. Jadi harga alat dihubungkan dengan dimensi alat. Kalau misalnya tadi volumenya sekian, harga alatnya tadi sekian, makin besar volumenya alat makin besar. Nah, HI alat penukar panas dihubungkan dengan A. Di kalau buku ekonomi teknik untuk memperkirakan empiris itu harga alat ada grafik, ada tabel, bahkan sekarang online juga ada. Prinsipnya harga alat sebanding dengan A, luas permukaan alat panas. Makin besar A, harga alat makin besar. Nah, sekarang kembali ke sini. Delta T
itu ini banding dengan delta T min. Karena delta T min makin kecil, delta T juga makin kecil ya. Tergantung dari posisi, tapi yang jelas delta T makin kecil. Kalau U itu ya sebenarnya ada perubahan, tapi prinsipnya kalau fluidnya tetap, alatnya tetap, U bisa dianggap konstan, tidak berubah. Kalau untuk dijelaskan U konstan. Tapi Q ini adalah Q antar arus panas dengan arus dingin. Artinya ini sebanding dengan Q recovery. Ini Q recovery. Nah, sekarang ke sini. Delta T makin kecil, ya. Delta T makin kecil. Ini saya tulis ke bawah. Recovery makin besar. Nah, hanya makin besar. Karena ini makin naik, ini turun, ini makin makin besar. Artinya apa? Harga alat makin besar. Ini. Makanya delta T makin kecil, harga alat tinggi. Delta T makin besar, harga alat turun. Nah, dua faktor ini, dua ongkos ini digabungkan antara ongkos operasi dengan harga alat dijumlah. Kalau ini tinggal grafiknya ke atas. Dijumlah ini, saya gambar kualitatif merah ini. Nah, kalau dalam desain, ongkos yang minimum lah, tinggal baca. Ini, berapa delta T minimumnya itu dalam desain itu berarti nanti kita merancang delta T min-nya sekian. Itu maksudnya. Nah, kalau ini hubungannya nanti biayanya kalau merancang tidak ada letak. Ini delta T biasanya ada namanya delta T plus. Tapi untuk kasih orang terlalu penting itu biasa dimana yang disebut yang sekitar itu dari empiris antara 5 sampai mungkin 20 derajat Celcius. Tapi untuk menunjukkan bahwa delta T min jadi parameter penting, nanti yang dipilih adalah yang ini. Ya. Tadi menggeser-geser jarak itu tadi. Jarak. Itu tadi namanya kembali tadi. Dan ya, membacanya itu potensi seberapa dekat yang dipilih tadi minimum tadi. Paling tidak gambaran kualitatif. Karena waktu merancang itu nanti delta T memang divariasi dalam merancang. Dihitung-hitung, oh berarti nanti yang ini pos minimum sekian. Itu caranya. Nah, ini namanya diagram konklusi. Nanti kalau baca buku diagram itu apa? Ini arus panas, arus dingin, tensinya dengan digeser yang ini yang kemudian jadi parameter targetnya apa? Delta T minimum yang menghasilkan kos total minimum. Dari teori kualitatif cukup seperti ini, tapi mungkin ada baiknya. Kita akan ini sudah. Kasus yang agak ekstrim. Hari ini tidak terjadi.
tadi kan mencari potensi yang optimum seperti apa. Nah, untuk contoh namanya contoh dibuat hitung-hitung dengan tadi ada yang ujung satunya ada QH, yang ujung lainnya QC. Ya. Ini contoh. Sayangnya nggak terlalu bagus ya ini ya. Tapi itu menunjukkan ini diagram komposit Q adalah ini T yang standar seperti ini. Yang di sini itu QH, ya kan? QH itu perlu panas, manfaatkan ini. Kalau ini kita bacakan begini, ya kan? Ini QH-nya sebesar ini. Yang bagian ini QC. Ya. Tapi ini dilihat, oh ternyata arus dinginnya hanya sedikit kecil dibanding arus panasnya sekian. Nah, suatu saat kalau ini kita dekatkan, QH-nya hilang. Ini segaris. QC-nya makin kecil memang. Geser lagi, bukannya ada dia muncul kecil semua. Karena beda antara potensi panas, arus panas dengan potensi arus dingin sangat beda jauh. Bisa suatu saat terjadi seperti itu. Jadi tidak begitu. Atau sebaliknya, kalau arus dinginnya potensinya sangat besar, arus panasnya sangat kecil, nanti ujung dua ujung itu kia semua bisa. Terus kembali ke ini sudah. Nah, sekarang istilah. Metode Page itu kemudian mempunyai kaidah-kaidah. Seakan-akan tadi kan di sini ujung yang kanan itu QH, perlu energi panas. Yang ujung sini perlu QC, membuang energi panas. Metode itu kemudian titik pinch-nya digunakan sebagai batas menjadi dua daerah. Yang daerah atas ini, jadi kemudian entah ya namanya apa, metode itu punya kaidah, punya prinsip sendiri. Titik pinch itu titik batas yang membuat menjadi membelah daerah. Yang atas itu seakan-akan di gambar ini sembarang, pokoknya ini blok atas itu dikatakan seakan-akan kota atas itu perlu kihamin. Jadi di sini saya seperti kihamin karena perlu, maka dikatakan heat sink. Sink itu bukan menyerap ya, menyedot panas. Yang daerah ini heat sink karena itu perlu panas sebesar QH. Yang bawah justru membuat panas, maka dikatakan heat source, sumber panas. Karena perlu panas, kalau ini mengeluarkan panas. Nah, ini istilah, dua istilah. Nah, kalau nanti baca buku chapter 10 yang mes untuk integrasi massa, salah satunya menggunakan, karena kemudian mengembangkan dari ini, menggunakan istilah sink dan source. Jadi sink itu perlu, kalau ini karena energi panas, perlu panas, yang ini membuat panas. Nah, itu kaidahnya. Terus ada kaidah apa lagi? Jadi nanti harus dipasangkan, ini harus ya harus ini, harus dingin ini pasangannya
harus arus panas yang suhunya yang sekian ini. Yang karena ini daerah satu. Yang ini juga tidak boleh namanya kaidah. Nah, ini pun menunjukkan sedikit untuk menalar. Ya. Karena kalau kemudian dibalik, ini mulai dari yang logis. Kalau kemudian arus panas ini, kan nanti arus panas ini dipasangkan arus dingin ini, nggak boleh sana. Kalau arus panas ini mungkin bisa dipasangkan dengan arus dinginnya bagian exhaust. Karena dari suhu ini jelas lebih tinggi dari sini. Tapi yang kalau harus begini, yang ini nggak mungkin. Arus panas di sini tidak mungkin dipasangkan arus dingin di sini. Karena ini bisa lebih tinggi suhunya dibanding ini. Nah, itu salah satu kriteria mengapa kemudian bukan motornya. Metode base membatasi. Jadi harus memasangnya harus satu daerah. Ini daerah heatsink, ini daerah exhaust. Tetapi itu otomatis nanti kalau memasangkan mempertemukan pasti akan sedaerah. Yang penting kemudian membagi dua. Nah, sekarang mari sedikit ya belajar memasangkan harus. Kalau tadi kan hanya melihat potensinya ya, kan nggak harus tapi kalau ini harus ini dipasangkan dengan harus yang mana. Nah, ini tes dimulai dari sekarang mau menggambarkan. Kalau tadi diagram komposit itu hanya melihat kualitatif. Oh, ini bisa berapa yang di recovery, tapi nggak detail. Kalau ini lebih detail dalam hal ini harusnya pasangannya ini harusnya ini otomatis dengan ini tidak perlu melihat diagram komposit kalau dengan ini. Dan caranya bagaimana ini bersedia sedikit, nggak rumit sekali, tapi ada ide sederhananya. Kembali ke data. Sebenarnya ini plus MCP sama, tapi nanti MCP-nya belakangan. Arus dingin dan arus panas mau dibuat satu grafik dengan skala yang sama. Loh, tadi apa tidak skala sama? Tapi artinya membacanya tidak perlu ini arus dingin arus panas. Itu artinya dari sisi suhu itu sama. Maka kemudian apa? Dikoreksi. Ini suhu aslinya. Kemudian ini bukan dikoreksi ya, bukan direvisi namanya, dibuat setengah efektif ya, menjadi suhu. Kaidahnya itu ini. Kalau arus panas, TH itu suhu aslinya dikurangi setengah delta T min. Delta T min 8. Ini kemudian kembali kan. Kita optimasi itu menentukan delta T min itu jadi variabel. Kalau kita menghitung variabelnya, kita tentukan dulu. Nah, ini sama contohnya. Delta T min kita ambil dulu 10 derajat. Kalau dalam merancang, delta T min suka-suka kita. Coba kalau 5 derajat berapa, 10 derajat berapa. Tapi hitungannya kan panjang. 15 derajat berapa, 20 derajat berapa. Kita buat grafik tadi, sehingga delta T min yang optimum sekian. Nah, ini tidak melihat itunya, tapi delta T min kita tentukan. Contoh ini misalnya delta T min-nya 10 derajat Celcius. Arus panasnya dikoreksi dengan rumus ini. Arus asli, suhu aslinya dikurangi setengah delta T min. Sementara arus dinginnya ditambah. Supaya ini tambah kurangi kalau jadi
satu grafika clock. Ya. Nah, contoh ini delta T-nya 10 derajat. Maka kemudian harus dingin 20 menjadi 25 karena setengah delta T-nya kita ambil 10 derajat. 20 menjadi 25. 180 185. Arus panasnya 250 dikurangi 5 245. 40 35 semuanya. Arus ini kita koreksi jadi ini. Nah, inilah yang mau kita gambar dengan skala suhu ini dengan skala yang ini. Kalau perlu kita catat demikian. Yang suhu terkoreksi dibuat ini metodenya. Smith itu menjelaskan sebenarnya banyaknya ini. Saya tunjukkan nanti dalam bentuk tabel ini. Kalau kembali yang ini. Nah, ini menghitungnya nanti pakai ini. Ya. Menghitungnya pakai ini, terus jadi ini gambar ini mau saya jelaskan yang tadi, terus nanti diteruskan ke sini, kembali ke tadi. Nah, ini dulu. Bagaimana gambarnya? Yang sudah koreksi tadi kita data kita koleksi, terus kita gambar garis strip paling mudah mendatar ya. Nanti arus 4 ini kita gambar di sini batas-batasnya. Ya. Arus nomor 1, nah ini dulu ya. Ini paling tinggi 245, terus turun dari tabel tadi 235 lihat. Ya. Iya Pak. 250 dan 45 Yang ini, 230. yang ini kita inventarisasi 245, turunnya 235, turun 195, tapi 85, mana tapi 75, 35. 35, 25. Nah ini terus diangkat. Ini tapi ya ada tapinya ini nggak perlu skala dan sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan level suhu. Kita lihat 245 ke 235 suhunya berapa? Bedanya 10 derajat. 235 ke 195 40, nggak perlu beda jauh karena ini nanti untuk menghitung untuk jadi cukup strip ini menunjukkan suhu, terus semua arus kita gambar. Arus nomor 1 dingin dari 25 ke 185. Ini menunjukkan aja aslinya suhunya berapa 20 ini 180. Ini nggak perlu ditulis. Ini Smith hanya menunjukkan supaya paham. Ini. Nah, arus panas karena dalam satu skala sama. Ini tadi arus panas nomor 2, 245, aslinya 250. Ini 40, ini 2, aslinya 40, ini 35. Nah, sekali lagi ini digunakan karena arus dingin dan panas dijadikan satu skala. Nah, 4 ini digambar sesuai dengan data. Dan kemudian MCP-nya bisa kita tulis di sini. Ini
Biar kamu ngerti ya, biar kamu ngerti kan? Sebenarnya yang mau kita buat harus seperti ini sampainya. Tapi untuk menjelaskan tadi sedikit misalkan ini data MCP. Mau kita apakan? Tiap interval ini, ya, tiap interval ini itu kita jumlahkan potensi panas seperti kalau tadi menjumlahkan arus panas dan dingin. Tapi kalau ini arus panas dan dingin jadikan satu. Setiap interval. Yang pertama, interval ini hanya interval suhu untuk satu interval ini berapa? Ya, 10 derajat. Ya, ini 40. Yang ini 10. Ini interval antara dua garis ini. Nah, yang penting ini MCP-nya. Sebenarnya lebih tepat MCP kalikan delta T ini potensi panas. Ya. Nah, sekarang rumusnya itu sigma CPC itu yang dingin atau MCP dingin dikurangi MCP panas. Kok enggak panas kurangi dingin? Ya, ini ikut metodenya Page. Dia mengacu pada termo. Pokoknya dingin dikurangi panas. Seperti tadi. Kalau tadi hanya panas semua, dingin semua, kalau ini campur. Nah, pada interval ini, ya, pada interval ini ternyata hanya satu arus, dan itu arus panas. Nah, MCP-nya berapa arus panas? 0,15. Jumlah arus dingin MCP-nya ya dikurangi arus panas. Arus dinginnya 0, nggak ada dong. Arus panasnya hanya 1, 0,15, maka di sini minus 0,15. Terus interval berikutnya, oh di sini ada arus panas, ada arus dingin, ya toh. Nah sekarang hanya dua. CP arus dingin berapa? 0,3, ya kan? Ini 0,3. Min arus panas 0,15. Maka di sini plus 0,15. Nah, sekarang lebih panjang lagi. Ini arus dinginnya ada 1, arus panasnya 2. Ya. Arus dingin dulu 0,3. Arus panasnya kurangi yang dikurangi kan berarti 0,3 kurangi 0,15 kurangi 0,25 min 0,1. Nah, di sini 4-nya ada sama, ya. Kita jumlah 0,1. Di sini arus panas 2, arus dingin 1, min 0,2. Terus setiap interval hitung. Ini sigma MCP, ini delta T dikalikan. Ya. Ini kalikan ini min 1,5. Ini plus 6. Untuk apa? Sebenarnya ini nanti juga ada diagram rumus, tapi namanya grand composite dari sini. Nah, di sini potensi panas istilahnya yang interval atas ini 45 sampai 235 daerahnya surplus. Min itu menunjukkan dia kelebihan panas karena kan dia kan harus panas. Tapi kalau yang ini plus 6 defisit, dia perlu panas sebenarnya, perlu panas 6. Ini surplus, ya, min karena min 1 semua. Tapi ini nggak perlu kita tulis sebenarnya. Kita hanya cukup melihat plus minusnya. Oh ini tahu, ini kelebihan, ini kekurangan. Nah, kembali ke tadi
Smith itu menjelaskan satu persatu. Ini sebenarnya diteruskan ke sana. Ya, oke. Cuma Smith menjelaskannya terpisah seperti ini. Saya mungkin pakai ini saja. Ya, ini sama. Cuma ini saya membuat sendiri. MCP-nya nggak saya tulis langsung. Ini sama. MCP-nya saya tulis di sini saja. Ini sama. Sampai sini sama. Ya, sampai di sini sama. Nah, terus di sini. Ini mau kita gabungkan sebenarnya ini nanti ke bentuk grand komposit. Jadi satu kesatuan. Jadi ini suhu, ya, ini panas, ya. Tapi ini baru terinterval. Mau kita jadikan levelnya ini kan terinterval. Levelnya sesuai dengan suhu. Tapi artinya apa? 245 itu sebenarnya suhu harus panas 250, harus dingin 240. Kan TKP-nya 10 derajat. Ya. Ini mau kita jadikan level energi total. Nah, coba bingungi kalau mulai dari mana? Ini nanti targetnya apa? Bahwa metode bench itu menganggap di titik bench itu tidak ada, memang untuk misalkan tidak boleh ada transfer panas. Jadi level energi yang paling rendah itu adalah energi di titik bench. Cuma kita belum tahu titik benchnya di mana. Nah, ini dengan cara bukan coba-coba, tapi menebak untuk mencari titik benchnya. Caranya bagaimana? Sudah ngawur dulu. Pokoknya kita set yang paling atas 0. Bukan di tengah ini, tapi yang kita lihat suhunya, level suhunya. Jadi strip-strip ini yang paling atas kita beri 0. Terus ke bawah kita jumlah. Ya. Ke bawah kita jumlah. Dari level 0, interval pertama dia kelebihan. Surplus kan, min dengan titik min. Nah, ini sekarang diubah jadi plus. Jadi 0 ditambah 1,5, maka level suhu 235 itu 1,5 levelnya. Ya. Nah, terus kita jumlah ke interval berikutnya. Interval berikutnya itu kekurangan 6. Kalau kurang kan nyedot. Jadi 1,5 minus 6. Jadilah pada level 195 min 4,5. Ya. Terus sekarang ke level berikutnya suhu 1, jadi min 4,5 plus 1. Jadi min 3,5. Berikutnya kurang, harus minta 4, jadi min 3,5, jadi min 7,5. Nah, interval antara 145 sampai 75 itu surplusnya 14. Jadi min 7,5 plus 14, jadinya 6,5. Ya. Terus sampai paling akhir 2,5. Nah, angka inilah yang digunakan untuk patokan. Untuk apa? Ingat, itu di bench mengatakan level di titik bench itu paling rendah atau di set 0. Maka dari angka relatif ini, angka yang terendah, yang minus terendah di mana? Min 7,5. Yaitu pada suhu 145. Inilah kita reset jadi 0.
Ya, dari hitungan ini penjumlahan ini di reset 0. Praktis kalau ini 0 semua positif. Nah, inilah 0. Kemudian karena ini min 7,5 semua ditambah 7,5. Ini 0 jadi 7,5, ini jadi 9, 3, 4. Semua ini positif semua. Nah, inilah yang kemudian titik benchnya. Tidak perlu gambar diagram Lipschitz, tapi dengan hitungan itu ini metode bench kita tahu titik benchnya pada suhu berapa? 145. Artinya suhu arus panas 150, suhu arus dingin 140. Inilah titik bench. Nah, kalau ini digambar, sekaligus yang atas, paling atas segi Hamin, besarnya sekian. Jadi kita tidak perlu melihat skalanya di gambar, kita menghitung dengan tabel ini keluar angka eksak. Yang bawah QC min paling bawah. Kalau di gambar yang dikatakan diagram komposisi. Grand komposisi. Suhu terendahnya itu dibikin kayak ini, dikurangi ini. Yang ini Q atau potensi panas, yang ini T suhu. Kalau itu, kalau mau skala yang sebenarnya bisa di sini. Ya. Jadi 245. Karena ini suhu arus panas dengan arus dingin 1, 2, 3, 5. Berarti di sini 195. 185, terus 145, terus 75, 35, 25. Nah, ini dengan skala sebenarnya. Yang jelas titik bench di sini. Terus 7,5 misalnya ini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 245 kalau tujuannya kira-kira di sini ya. Ya, 235 berapa? 9. 9 di sini. Terus 195 3 ya. 3 cuma di sini. Jadi terus 185 4. Terus 145 0. Terus 75 14. Oh, ini di sini. Terus 35 12. Terus di sini 10. Nah, ini yang namanya diagram grand komposisi. Nah, ini kalau untuk analisis berikutnya, ikut membantu. Yang ini QC, yang ini QH min. Gitu. Ya, dengan hitungan ini kita tahu titik benchnya 245, tapi ini artinya TH itu 150, TC-nya 100,
40. Nah, minimum ini ya, tahu tadi tidak hanya sudah ini ada potensi, tapi dengan hitungan ini tahu QC-nya berapa, QC dan GH dan titik base-nya atau shift-nya. Nah, kalau dilanjut lagi, ini rasanya. Ini hasilnya tadi. Nah, ini sebenarnya pasangannya bagaimana memasangkan arus, tapi pun agak panjang, enggak bisa setengah jam, tapi perlu enggak hanya 3 tahun. Ya. Mungkin untuk menunjukkan apa ya. Jadi tadi kalau tadi hitungan sudah, berikutnya sebenarnya kemudian kita memasangkan arus, kita gambar. Ini arus panas 2 toh, ini arus dingin. Metodenya berapa? Tapi prinsipnya arus panas di atas, arus dingin di bawah. Terus kemudian kita gambar anunya, arus panas yang nomor 2 ini 2, nomor 4, nomor 1, nomor 3. Tidak perlu skala, jadi penuh, tidak masalah suhunya. Ini arus panas dari 250 sampai 40. Arus panas yang nomor 4, 200 sampai 80. Ini ditulis suhunya. Ya. Arus dingin sama. Nah, cuma kok arus 3 sampai di sini. Karena tadi kita sudah menghitung arus di suhu bench berapa? 145, artinya ini kemudian digambar titik bench yang batasi. Suhu arus panas 150 di sini. Ya. Suhu arus dingin 140. Kebetulan arus nomor 3 itu mulainya 140. Maka kemudian langsung dari sini. Tidak dari sana. Dari sini. Nah, ini digambar lengkap. Ini belum ada. Ini belum ada. Ini ya. Nah, dari sini kita kemudian memasangkan arus panas mana dipasangkan arus dingin mana. Biarnya saya gambar. Atau saya selamatkan ini. Ini 2, ini 4, ini 1, ini 3, ini tadi 250.
karena itu udah mati. Ini Terus kalau ada pertanyaan kenapa harus pakai sentrum? terus yang penting adalah MCP. Yang di sini MCP-nya harus ini harus supaya MCP-nya 0,5 ini 0,2 ini 0,3. Nah, terus kita memasangkan untuk eksperimen. Masukkan, ingat prinsip itu membatasi. Jadi yang harus panas ini daerah panas, harus panas ini pasangannya ini bukan ke sana. Harus di sini ya pasangannya ke sini bukan ke sana. Nah, satu persatu kita masangkan, misalnya ya ini harus panas ini jelas ini lebih tinggi suhunya yang ini ya ini bisa, tapi caranya memang harus satu persatu tidak simultan. Terus ini bisa, tapi kemudian ada kaidah ya. Cara memasangkannya itu harus melihat yang di daerah harus panas, MCP harus lebih kecil dengan MCPC ya. Ini diketahui MCP-nya. Nah sekarang ya, ini harus 2, MCP-nya berapa? 0,15. Yang mau kita pasangkan harus dingin. Harus dingin ini 0,2, ini 0,3. Oh, kaidahnya benar. Jadi ini harus 2, itu bisa pasangan dengan harus ini maupun harus ini. Tapi yang ini harus 4. Harus 4 dan 0,25. Kaidah itu, nah kalau 0,25 itu ini lebih rendah, nggak cocok. Yang ini kebetulan bisa lebih. Maka kemudian kompromi harus ini bisa dua-duanya, tapi harus melihat yang lain. Jadilah yang ini kita pasangkan dulu dengan ini pasangkan dulu. Ya. Yang karena satu persatu ini dengan ini, meskipun bisa dengan ini satu dulu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Nah kalau nggak cocok, nggak cocok, nggak boleh dipaksa. Biasanya MCP, M kalikan CP, CP-nya konstan. Yang dipakai apa? M-nya.